Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Jadi Mas Roy, tentu pemirsa kita ingin mengetahui apa yang terjadi tadi ketika Mas Roy diperiksa di Polda Metro Jaya. Kapan masuknya, kapan istirahatnya, kapan keluarnya, berapa jumlah pertanyaan, bagaimana Mas Roy menghadapi soal yang pencampuran antara delik aduan dan delik umum ini, termasuk juga tempus delikti dan lokus delikti yang disebutkan secara spesifik tanggal 22 Januari, ya kan? Karena yang saya tahu itu 22 Januari itu lagu Iwan Fals, 22 Januari kita berjanji, itu kan ada ya. Nah, silakan Mas Roy, dan yang saya dengar Mas Roy kasih riset terlebih dahulu hanya bisa sampai maghrib, silakan. Ya, terima kasih. Ketika pemeriksaan sehari sebelumnya, itu yang pada dimulai juga ada yang jam 10, ada yang jam 11, itu selesainya Mas, itu ya kalau menurut saya adalah agak terlalu ya gitu, agak terlalu gitu. Karena yang pertama selesai jam 9 malam, ya, kemudian itu Bu Mary kalau nggak salah yang jam 9 malam, kemudian ada yang selesai jam 12 tengah malam. Tapi yang sangat-sangat kemudian membuat kita kaget yaitu Mas Sunarto, itu selesainya jam 4 pagi menjelang subuh. Ya, nah atas dasar itu sempat memang pada saat press conference kami juga menghimbau kepada petugas penyidik di Polda Metro bahwa sebaiknya kita kasih time deadline gitu, atau bukan deadline sebenarnya, time limit ya, limit waktu agar tidak kemudian terlalu sampai malam atau sendiri. Jadi kita putuskan maghrib insya Allah kita sudah selesai. Jadi selesai nggak selesai maghrib kita kumpul gitu ya. Karena apa? Karena kita harus mempertimbangkan waktu. Karena berdasarkan pengalaman tiga saksi sebelumnya, ya, mereka itu setelah selesai itu kemudian menandatangani berkas perkara yang lembar BAP-nya itu ada 24 eksemplar. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya satu setnya itu terdiri atas 50 halaman saja. Ya, ada yang 50 soal saya dengar. Iya, termasuk saya nanti. Ya, gitu. Itu panjangnya kan bisa dikali-kalikan 50 kali 24. Tadi Mas Roy bilang nanti karena akan ada lanjutan pemeriksaan ya. Ya, kalau misalnya itu ada pemeriksaan lanjutan. Kalau misalnya ya gitu. Jadi disepakati pokoknya kita akan minta kepada penyidik pada press conference pagi tadi supaya itu selesainya maksimal maghrib. Ya. Nah, jadi dengan demikian press conference kita sampaikan dan setelah itu ya kami masuk gitu ya. Saya masuk di unit 5, ada juga yang masuk di unit 1, ada juga masuk di unit. Jadi hari tadi itu saya sekali lagi saya ulangi Bu Kurnia Triwani dan juga Pak Rizal Fadilah. Nah, pemeriksaan akhirnya dimulai jam 11. Jam 11 pagi mulai pemeriksaan, dan memang untuk saya sendiri saya sempat mendengar kabar di tengah-tengah pemeriksaan itu kabarnya Pak Rizal Fadilah sudah selesai. Kaget saya gitu, hebat banget gitu, canggih kali gitu, jam 12-an sudah selesai gitu. Tapi ternyata itu ketika kami mendengar kabar itu, ketika saya kemudian minta break juga untuk sholat ya gitu, tapi agak panjang karena artinya tidak jam 12 ya, saya putuskan tadi jam 1 karena nanggung Mas. Jadi pemeriksaannya tuh tadi masih giat-giatnya saya menjawab semua pertanyaan karena kan mulai dari awal tuh kondisi sehat atau tidak, kemudian data pribadi, data diri, kemudian pengalaman selama ini. Nah itu saya selesaikan sampai kira-kira jam 1 gitu. Jam 1 selesai karena juga harus sholat zuhur dulu. Kemudian tapi saya putuskan istirahatnya nggak usah lama-lama deh gitu. Jadi karena supaya bisa cepat segera diselesaikan. Nah seketika keluar itu saya mendengar kabar itu, ternyata saya keluar sudah ketemu Pak Rizal Fadilah. Tapi ternyata Pak Rizal itu memang sempat keluar sebentar karena beliau menolak untuk menjawab ya sebelum ditunjukkan ijazah asli. Gitu. Nah ini saya kira strategi yang dilakukan oleh Pak Rizal dan kuasa hukumnya ya, termasuk Mas Abdul Ghafur ya, itu kita hormati Mas Refli. Itu cara-cara teman. Kalau saya memang agak beda. Kalau saya jawab semua pertanyaan, karena kalau menolak itu nanti pasti akan dipanggil lagi gitu, pasti akan diproses lagi. Dan ternyata benar ya, habis itu Pak Rizal dipanggil lagi, tapi ternyata di dalam juga kabarnya menolak lagi karena belum ditunjukkan ijazah aslinya. Nah saya tidak akan terlalu banyak cerita, mungkin afdolnya biar Pak Rizal kapan-kapan cerita di sini aja. Tapi yang saya sendiri ketika kemudian saya jam 2 kurang ya, setengah 2 lebih itu masuk lagi
kemudian diselesaikan. Nah ini yang menariknya. Saya tetap konsisten dengan apa strategi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, Mas, bahwa karena dalam surat panggilan yang saya terima itu hanya ada satu tempus dan lokus, yaitu tanggal 22 Januari Iwan Fals tadi 2025, dan di situ ternyata ada 4 laporan yang digabungkan, masing-masing laporan dari saudara Joko Widodo. 4 laporan karena 2 itu digugurkan. Ya, jadi ini sebenarnya kan saya sebut juga, mereka itu sebenarnya ngerjain Polda Metro, gitu. Kalau mereka serius, ya udah diproses terus gitu loh. Jangan kemudian di tengah jalan menggugurkan kan gitu kan. Tadinya kan ada 5 laporan. Tadinya dari Lecumanan, kemudian Andi Kurniawan, kemudian satu lagi dari Maret Samuel siapa gitu. Seharusnya ada juga 2 laporan yang lain gitu kan. Tapi kemudian digugurkan. Ini kan sudah memboros-boroskan waktu, tenaga, dan juga hal lain yang disediakan negara kan gitu. Jadi menurut saya ini tidak sopan juga mereka para pelapor itu. Karena 2 dari 5 itu digugurkan gitu, atau mereka sengaja menggugurkan. Jadi kan ngerjain kepolisian ini. Harusnya kalau gitu polisi juga dong melihat bahwa ini kualitas pelapornya ini ecek gitu gitu. Nggak jelas lah gitu. Ngapain lapor tapi tiba-tiba nyabut nggak jelas gitu. Dan yang dilaporkan semua sama, Mas. Pasal 160, kemudian pasal-pasal yang itu 28 ayat 2, ujaran kebencian, berita bohong, dan sebagainya. Kita ada lagunya itu. Iya biasa diputar di awal. Kau bilang apa? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Itu. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Benar, itu biasa kita lihat kalau pada awal siaran. Nah, jadi mereka polisi kemudian memberikan saya dengan menjalankan pemeriksaan itu. Kan kita tahu ada 3 laporan yang dari Pradi tidak bersatu itu. Gitu. Dan ternyata itu kan bohong juga mereka gitu, katanya Pradi bersatu, ternyata laporan sendiri-sendiri kan gitu. Dan kemudian satu lagi dari Joko Widodo tetap pada pasal 311 310. Saya tahu kenapa mereka tidak menggunakan Pradi bersatu, karena nanti ditanya ada ART-nya mana atau kemudian terdaftar atau tidak. Dan jangan lupa, Mas, Pradi di sini kan sebenarnya nebeng juga. Nama Pradi itu kan aslinya perkumpulan dari para hukum kan gitu ya. Tapi kan Pradi di sini artinya bukan itu juga kan gitu. Jadi hanya nama Pradi itu udah pecah berapa? Pecah 6 makanya kan mereka hanya asal menggunakan nama saja. Tapi oke lah. Setelah itu kemudian ditunjukkan ke saya. Nah, saya mulai bertanya, betul tadi kata Mas Refli. Saya sebenarnya sehat secara jasmani. Tapi secara rohani harusnya saya mempertanyakan gitu ya. Apa ini maksudnya penggabungan dari laporan yang sifatnya yang satu laporan yang sifatnya adalah delik aduan, yang satunya lagi delik umum gitu. Saya sedikit-sedikit harus belajar Mas Refli, dari Mas Refli gitu, kayak gitu tuh. Kita dimanapun harus belajar kan. Gitu. Dan kemudian saya melihat bahwa ini nggak lazim penggabungan itu, karena kemudian ibaratnya ada seseorang yang kemudian kita dituduh melakukan pencemaran nama baik, tapi kemudian ada 11 orang yang lain dalam lokasi yang dilaporkan tadinya berbeda-beda, dan kemudian digabungkan jadi satu, tapi kemudian hanya satu lokus dan tempusnya. Ini kan nggak masuk akal gitu. Artinya kalau nggak masuk akal nih, kalau itu tadinya ada laporan dari Jakarta Utara, ada laporan dari Depok, ada laporan dari misalnya daerah lain di Jakarta, kok tiba-tiba bisa sama di Jakarta Pusat, itu kan sudah nggak masuk akal gitu. Dan yang lebih nggak masuk akal kecuali kalau mereka kumpul sama Pak Jokowi, nobar, nonton bareng baru bisa. Itulah sebenarnya esensi dari pelaporan kalau itu sifatnya delik aduan. Delik aduan itu kan orang tuh harus juga menyaksikan peristiwa itu bersama-sama dengan dan menyaksikan saya gitu. Ada di peristiwa itu, ada di lokus itu, kemudian mereka melihat, mereka menyaksikan, dan kemudian saya Nah, pada tanggal 22 Januari itu yang menarik Mas Refli, itu Mas Refli ikut nggak ya waktu itu? Kita kan lagi berada di Solo, di Universitas Slamet Riyadi. Acara kita bahas soal Sirekap. Mas Refli ikut ya? Nggak ikut ya? Oke. Iya. Ada Pak Saidudi juga kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kan kita kan lagi ada gerakan. Mas. Terima kasih. Yang membuat ini para cowok di sini karena para ceweknya sudah tidur. Jadi waktu itu ada seminar tentang kalau nggak tentang Sirekap, tentang Fufafa lah pokoknya. Itu di Solo ya, di Universitas Slamet Riyadi. Kemudian, kok tiba-tiba ada peristiwa yang dituduhkan kepada saya di
Tanggal 22. Jakarta Pusat. Tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari. Ini memang kelucuan yang pertama. Jadi ketika kemudian pertanyaan saya adalah, itu nggak pakai gula ya Mas Roy ya? iya, Pakai gula nggak? Enggak, Oke. jangan. Oke. Ya, karena hidup ini sudah pahit. Oh. Kalau pemanisnya gula kan hanya gula-gula nanti. Nah, jadi artinya adalah itu sangat nggak masuk akal. Ya gitu. Lebih nggak masuk akal lagi kan saya tanya. Iya. Pak penyidik, kenapa saya ditanya tanggal 22 Januari? Ada nggak saya di situ? Ya. Bingung penyidikannya juga. Mau menunjukkan buktinya, tapi nggak ditunjukkan. Iya. Itu hanya mengatakan, iya Pak Roy nggak ada di situ. Loh, nah kalau nggak ada di situ, Mas Refli, semua pemirsa Era Channel, saya hanya berbekal pada sedikit pengetahuan yang saya pelajari. Iya. Kalau seorang saksi itu, Ya. itu harus melihat dengan mata dia sendiri, Iya. harus mendengar dengan telinga dia sendiri, Ya. dan harus merasakan sendiri. Ya kalau nggak ada di situ, saya nggak melihat sendiri, saya nggak mendengar sendiri. Buat apa saya kemudian memberikan kesaksian yang bukan dari saya? Ya. Atau saya meminjam cerita orang lain? Iya. Nah, saya belajar nih dari Mas Refli dan kawan-kawan para lawyer itu namanya kan testimonium di auditu, Iya. ya kan? Jadi kita hanya menceritakan katanya. Nah, yang lebih lucu lagi, saya juga mendengar ternyata dari talk show sesudah itu, ya ini saya loncat sedikit. Ya. Ya, jadi bukan hanya ketika kita tadi talk show di salah satu TV ya, sebut saja di Tendian itu CNN gitu ya. Kita nggak boleh nyebut merek CNN-nya. Oh ya, nggak boleh ya. Oke, sebut saja. Karena CNN itu merek dunia. Yang benar itu CNN Indonesia. Betul, CNN Indonesia. Sama aja. Nah, jadi tadi kan ada juga termul tadi yang mengatakan begitu gitu ya. Jadi bahwa itu Pak Jokowi melihat pada tanggal 22 Januari, kemudian yang dilaporkan Maret, April, Mei. Loh, tapi ternyata kita nggak bisa menyalahkan orang yang nggak terlalu ngerti hukum itu, Mas. Iya. Ternyata kuasa hukumnya Pak Jokowi sendiri juga mengatakan hal yang sama. Jadi beberapa menit sebelumnya, Iya. saya juga live di TV Kompas. Iya. Nggak, saya harusnya nggak perlu nyebutin Kompasnya ya gitu. Karena Kompas itu ada surat kabar, ada TV. Dan ada online juga. Jadi Pak Rifai itu menyebutkan hal yang sama juga. Padahal di situ ada Pak Ito juga gitu. Jadi diketawain di nama Pak Ito tadi ya gitu. Gitu karena itu Pak Joko. Jadi itu laporan itu berdasarkan melihat ya dari penyanyi Friska Clarissa tadi. Jadi melihat dari Pak Jokowi lihat tanggal 22 Januari, kemudian dilaporkan tanggal ini April ini Maret. Aduh, ini kok orang itu kan gini, pemirsa. Jadi bayangkan saja seseorang yang melihat pada sekarang untuk melaporkan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ada peristiwa. Itu ada padanya yang paling sesuai adalah Apa itu? bahwa Jokowi tamat tahun 80 dari SMPP 40. Betul. Yang kemudian SMA 6 ya itu baru ada 6 tahun lagi. Tapi capnya itu sudah SMA 6. SMA 6. Nah, itu namanya bukan the time tunnel. Kalau the time tunnel kan ke masa belakang. Oke, ini maju. Iya. Itu pemirsa. Jadi ya saya ketawa aja. Karena apa? Ini kejadiannya Mas Arfi. Jadi ketika tanggal itu tertulis 22 Januari, kemudian saya ditanyakan beberapa peristiwa yang ada pada tanggal-tanggal sesudahnya. Saya bilang dulu, bentar. Ini surat yang saya terima itu kan 22 Januari. Iya. Ya. Kenapa saya ditanya? Iya Pak, ini ada rangkaiannya. Ulangi lagi. Iya Pak, ini ada serangkaian Pak. Oke. Kalau pakai bahasa Indonesia yang benar, saya bilang gitu. Serangkaian itu berarti ini tidak terputus. Ya, berhubungan. Kalau yang dari depan sendiri udah putus, ya selesai aku. Ibaratnya itu kereta api, lokomotifnya udah nggak benar ya benar. Nah, yang makin lebih lucu lagi, saya kemudian ditunjukkan dengan list pertanyaan yang harusnya itu ditanyakan dengan pertanyaan 37 link yang ada. Iya. Dan dari 37 itu saya hitung. Saya lihat sebentar, kemudian saya scanning dengan cepat. Oke, dari 37. Apa yang ada di situ tuh ada berapa kali saya? Dihitung. Saya langsung aja, karena saya udah tahu jawabannya. Ada separuhnya nggak? Ya itu, nggak ada Pak. Ada sepertiganya nggak? Nggak ada Pak. Ada seperempatnya nggak? Nggak ada Pak. Ada seperlimanya nggak? Nggak ada Pak. Oke, wajarkah saya kalau tidak ada minimal seperlimanya? Itu kemudian saya dipertanyakan itu apa jadinya? Nggak Pak. Ya udah. Jadi ini pemirsa. Jadi itu ditanyakan soal link postingan apa milik orang lain dan itu yang nggak boleh. Saya kenapa harus mengkomentari postingan orang lain? Iya. Saya harus mengkomentari YouTube orang lain yang nggak ada saya. Iya. Itu kan lucu sekali gitu loh. Itu kemudian. Nah dari situ sebenarnya Polda sebenarnya juga mulai melakukan tailor made gitu ya. Jadi kemudian yang ditanyakan yang hanya ada saya. Tapi kemudian tetap saya pertanyakan lah kalau ini loncat-loncat gini dan itu tidak ada di surat. Bukan surat dakwaan, tetapi tidak ada di undangan itu. Undangan sebagai saksi. Ya saya
nggak wajib untuk jawab. Karena undangan sebagai saksi itu hanya ada satu tempus. Kalau saja tanggal di sini adalah satu aja dari tanggal di situ, bisa jawab. Karena ini beda banget. Nah, sekarang pertanyaannya, tempusnya itu apa yang dijelaskan oleh penyidik? Apakah Pak Jokowi nonton ataukah kejadian penghinaan atau pencemaran? Kalau penyidik itu memang betul. Dia bilang ini ada sebuah podcast, Pak. Itu podcast atau press conference ya. Saya tadi lupa apa gitu. Di suatu press conference di suatu tempat di Jakarta Pusat. Meskipun saya coba ditanyakan juga di situ. Orang tahu nggak, kenal nggak dengan lu? Ya nggak perlu saya menjawab itu. Wong saya tidak ada di situ. Buat apa saya kemudian, ini sifat saya Mas Refli. Meskipun saya tidak ada di situ dan mungkin saya sekarang kenal ya tahu. Tapi kan saya tidak perlu menjatuhkan mereka gitu. Oh iya dia ngomong gini, nggak perlu. Nggak ada. Jadi artinya akhirnya saya kunci dengan jawaban saya tidak ada di situ dan setiap pertanyaan selalu harus saya hubungkan ke situ. Ada nggak hubungannya dengan ini? Karena kalau suruh nonton dan tidak ikut dalam kejadian itu namanya dipanggil sebagai ahli. Ya benar. Besok pagi setelah tayangan ini, besok pagi saya memang akan ke Polda Metro Mas. Benar, selaku ahli. Di kasus lain di Krimsus ya, di Barat Cyber. Gitu. Jadi kalau di situ kita boleh berpendapat, karena bukan saksi. Gitu loh. Nah, tadi benar-benar jadi tadi itu selain hanya soal biodata dan kemudian soal itu ternyata tapi ini Polda rupanya juga mungkin belajar ya cepat. Ketika ini harus saya ceritakan. Ketika saya kemudian break sholat dan makan siang, mereka mungkin memisahkan yang ada saya tadi akan ditanyakan sendiri. Dan itu ditanyakan. Nah, tapi tetap jawaban saya ya karena ini tidak ada dalam 22 Januari. 22 Januari ya enggak ngapa saya jawab gitu loh. Terus saya sempat ditanya, lah sekarang gini. Ya, itu acara itu saya jawabnya gini, Mas. Sambil minum Mas Ron? Iya, sebentar Mas, enggak panas. Itu. Saya buat atau bukan? Ya. Kan kalau saya diundang, kan kasihan TV pengundangnya. Ya kan, kalau saya diundang terus tiba-tiba harus dipermasalahkan acara itu. Ya kan gitu, misalnya saya diundang di sebuah TV nasional ya. Kemudian di acara ALC misalnya, di acara Rakyat Bersuara misalnya, atau di acara apalagi ya yang dua arah misalnya. Kemudian itu dipermasalahkan kan kasihan. Bahkan Mas, ini benar. Saya juga turut membela teman-teman media. Tadi malah ceritakan bahwa sekarang bukan hanya trias politika, bukan hanya yudikatif, eksekutif, legislatif, tapi tetras politika. Ya ada four states of demokrasi itu media. Itu dan itu ada juga materi dalam buku putih itu ada dalam white paper itu ada Jokowi. Itu jadi di situ saya ceritakan bahwa ini kan namanya nggak bener lah kalau ada kemudian ada sebuah podcast. Mas Roy, saya ingin berbaik hati kepada Mas Roy ya kan, karena ini Mas Roy sedang mau white paper ya. Jadi kepada sobat era sekalian yang menonton acara ini ya saat ini, kalau mau pesan white papernya Jokowi white paper, silahkan tulis dalam kolom komentar. Betul. Ya kan? Nanti kita akan hubungi ya. Bilang aja saya mau. Mas Roy barangkali belum tahu nomor telepon yang bisa dihubungi itu sudah ingat? Sudah ya. Coba kita sebutkan berapa nomornya? Oh, bukan maksudnya nomor teleponnya yang bisa untuk memesan. Iya, itu. Itu biasanya kemudian nanti diterima oleh Dokter Tifa. Ada sih ini sih sebenarnya saya bacakan ya. Oke, silakan. Mumpung ini bermanfaat juga. Oh iya. Itu. Karena kan setiap hari kan perkembangannya selalu maju. Gitu. Oke. Seperti kemarin. Saya merasa dapat nomor dari Dokter Tifa. Betul. Ya. Karena memang kemarin kesepakatannya udah deh yang ngurusin distribusi sama Dokter Tifa, saya nanti akan menambah isinya sama Dokter Resmond gitu ya kan gitu supaya lebih ini ya tolong Reski disertakan di dalam kita di RH dulu ya. Malah kita bisa kan di dalam ininya. Oke, silakan sudah ya. Oke, silakan Mas Roy lanjutkan. Jadi artinya adalah setelah kami rilis soft launchingnya kemarin ada Mas Rafli juga. Ketika launching itu kan kemudian kita putuskan nanti grand launchingnya tanggal 27. Nah, 27 Agustus. Tapi teman-teman bisa melakukan pre ya gitu. Pre-order ya. Nah, kemudian silahkan ke nomor
handphone itu. Ya, sudah saya sertakan. Termasuk harganya sudah disebutkan juga di sini. Betul. Jadi ada dua tipe edisi, ya satu edisi Lux dan satu edisi biasa. Kenapa harus ada dua? Tapi isinya memang kami jamin sama. Ya gitu, karena kalau sampai satu asli satu palsu nggak ya? Emangnya skripsinya dia. Karena memang ada orang yang ingin menyimpan itu sebagai barang eksklusif gitu ya. Silakan bisa beli yang Lux, tapi ada juga yang kemudian itu dibaca-baca untuk kan untuk baca lah silakan. Soalnya tadi ada dokter yang pesan 10. Boleh nggak pesan 10? Boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Jangankan 10 ribu pun boleh. Dan ada juga memang lagi kita pertimbangan kemarin untuk e-booknya gitu loh. Tapi bagaimana mekanismenya? Kan kita juga harus mempertimbangkan pengalaman dari teman-teman media ya. Sebut saja Tempo gitu ya gitu. Kan sekarang kan ada kadang-kadang ada orang kemudian beli resmi e-book tapi kemudian dia di-share direplikasi. Ya ini menghargai copyright gitu. Ya sebenarnya bukan apa-apa ya gitu, tapi kan artinya kan dengan sedikit permohonan maaf mungkin lebih baik ya kalau kata teman-teman di Tempo itu kan ada hak ciptanya gitu. Iya benar. Saya pun pesan satu juga. Tidak perlu yang Lux, yang tidak Lux saja saya. Yang penting isinya sama. Isinya sama, pasti sama. Iya, oke. Yang penting isinya sama itu juga betul Mas. Gitu untuk skripsi. Dan ada juga skripsi yang saya Dr. Rismon, Dr. Tifa itu sempat pegang. Itu kan nggak ada lembar pengujiannya. Ya katanya yang dipegang di Polda Metro itu katanya ada loh. Nah, ini kan aneh gitu ya kan. Makanya kan kayak gitu kan aneh. Nah, jadi artinya kembali ke soal tadi pemeriksaan tadi, saya sempat serah santai ketika sudah habis selesai, bahkan penyidik itu juga tanya, Pak, beli bukunya di mana gitu, kami pengen baca gitu. Loh kenapa aku bilang gitu? Ya karena kan dari buku itu kan katanya kan Bapak menerangkan gini. Karena Mas, memang tidak ada pertanyaan. Jangan sampai ternyata bukunya itu dari sumber untuk membuat dakwah. Ya ini kan yang lagi, jadi artinya saya juga kemudian kan dengan teman-teman yang sampai dengan kata Mas Walto yang sampai jam 3 atau 4 pagi itu kan ya harusnya kita berat juga dong menjawab itu, atau katakanlah hak penyidik untuk bertanya tapi hak kita juga untuk menjawab gitu. Jadi kan artinya meskipun misalnya penyidik bertanya A, ya kalau kita memang tidak tidak patut atau merasa tidak layak mengatakan A, ya kita katakan tidak apa-apa. Tapi harus dijawab memang. Itu Mas tadi. Dan alhamdulillah setelah tadi, nah ini ada yang unik. Ketika kemudian saya masuk lagi jam 2-an itu, kemudian sebentar akhirnya jam 3 itu sebenarnya jam 3 kurang sebenarnya sudah selesai. Cuman kan mau di print. Nah ini ketika mau ngeprint itulah saya kasih kunci. Kenapa yang kemarin itu bisa lama? Tadi saya diskusi dengan polisi. Kita pakai sistem sharing aja gitu. Jadi filenya tuh di share. Toh sama kan gitu. Jadi di ruangan itu ada berapa printer saya bilang gitu. Ada 6 Pak. Oke, ya udah koneksikan aja ke LAN. Jadi shoot print sama bareng. Ya cepat selesai. Malah kalau saya berpikir perkembangan ke depan, kenapa enggak di aja? Kalau ada teknologi yang bisa mengunci tidak berubah itu, kalau PDF kan masih bisa berubah. Apalah, itu udah pakai kirim VI-nya aja. Iya. Kan yang penting aslinya ada. Tuh kita parah dan kita tanda tangan nih. Kalau pemeriksaan ahli kan begitu Mas. Itu kan pertanyaannya kan saya sudah ada. Itu iya. Iya kan? Enggak, sorry. Saya juga punya pengalaman begitu. Di email jawab. Iya benar ya memang. Memang. Ya oke lah itu. Tapi memang benar ya, kami tuh enggak bohong. Jadi kalau ahli itu ya, itu kadang-kadang untuk kepraktisan, kan penyidik kirim pertanyaan. Tapi yang penting tanda tangannya dan ngeprintnya harus asli harus di kantor kepolisian. Enggak boleh kita kemudian tanda tangannya kita kirim digital, itu nggak boleh. Atau kita print dulu, nggak boleh. Printnya harus di kantor polisi. Nah itu, jadi artinya tadi itu, jadi dengan cepat, nggak sampai 1 jam, selesailah itu semua. Kemudian tinggal ditandatangani. Intinya, kalau saya simpulkan, Mas Roy tidak menyampaikan apapun kepada polisi. Ya, biodata sama. Ya kan artinya tidak ada keterangan yang bisa membuat Mas Roy memberatkan orang lain atau memberatkan diri sendiri. Karena kan tidak ada. Betul. Karena itu sebenarnya saya hanya menjawab apa yang ditanyakan. Ketika yang ditanyakan itu, dan tidak bisa juga dia kenakan yang namanya pasal mengenai kesaksian palsu. Tidak bisa.
Justru kalau kesaksian palsu Allah jawab. Betul. Jadi itu harus hati-hati. Benar, terima kasih Mas Arif. Jadi artinya saya kan coba belajar juga dari pengalaman dan dari saran-saran kuasa hukum, bahwa kalau itu memang bukan tidak bidang, tidak yang saya dengar sendiri atau yang tidak saya lihat sendiri, nggak boleh saya jawab gitu. Terlalu lah. Dan saya apalagi disuruh nonton, lalu suruh komentar wah itu. Betul. Sebenarnya nggak boleh. Saya juga ditanya tentang organisasi TPUA. Dan meskipun penyidik juga coba, Pak, tapi kan ini nggak ada hubungannya Pak dengan tanggal itu loh. Semakin ada lagi, makin ngapain lagi, makin ditanyakan. Ya kan, nggak ada dengan itu. Iya. Dan saya nggak ada hubungannya. Dia ingin mengatakan ini bapak ini apa rangkaian baru. Dan memang mungkin nggak banyak yang ngerti juga ya, Mas Ari. Kami bertiga, saya Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa, itu memang bukan anggota TPUA. Tapi kami yang memang diminta oleh TPUA untuk kemudian menjadi ahli di dalam kasus itu. Digelar perkara khusus paling tidak khusus yang sudah resmi kan. Iya. Sama halnya dengan ketika misalnya ada tuduhan, ya pada soal lain pemakzulan Gibran. Kan banyak tuh termo yang mengatakan sorenya ada di sana, ada juga di forum pemakzulan. Dan dalam forum pemakzulan itu, forum TNI itu pernawiran itu kan saya nggak diminta jadi ahli. Ketika ada case yang mereka adukan yaitu soal Fufafa, ya kan gitu. Nah jadi di situ hubungannya. Apakah saya anggota forum purnawirawan? Tidak juga, gitulah. Jadi itu yang kemudian saya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak ada hubungannya, saya nggak perlu jawab. Karena saya agak kasihan juga nih sama Arif Nugroho. Tadi saya kan interview apa yang ditanyakan. Rupanya salah satunya ya dia ditunjukkan 37 link itu. Dan dari 37 link itu yang terkait dengan dia cuma 2. Karena dia pegang akun Babe Aldo dan akun Langkah Update. Tapi lucunya ternyata bukan dia yang mengambil videonya, dia cuma re-upload aja. tambah nggak jelas kan. Maksudnya keterlibatan dia sebagai LNC sebagai saksi itu nggak ada nilainya jadi. Gitu. Ngapain juga gitu loh. Kayak gitu. Kalau saya kan tadi terus terang, memang Mas, saya ditanya, apakah Anda memiliki akun sosial media? Saya jawab nggak ada. Saya nggak punya Mas, sudah nggak punya. Karena akun sosial media Mas Roy itu memang betul-betul punya media massa. Iya. Punya massa. Yang isinya Roy Suryo semua. Jadi banyak akun dengan nama Roy Suryo itu banyak di Twitter, di X ya, banyak juga di. Tapi bukan orang lain. Dulu pernah punya, ya. Tapi kemudian kan sudah tidak digunakan lagi dan memang harus dibekukan. Ya udah ya saya bekukan, udah nggak ada lagi. Jadi kalau ada postingan ya itu bukan saya. Dan anehnya kan kemudian kalau kita malah suruh tanggung jawab terhadap akun-akun dari media mainstream atau dari YouTube kan, ya ini ngapain juga kemudian kalau harus ditanya siapa YouTube ini yang punya, kemudian ada siapa yang punya ide gitu kan. Saya kan sempat melirik pertanyaannya, maksudnya tidak perlu dijawab karena sudah dikunci semua. Ya udah, jadi pertanyaannya seputar itu. Jadi menurut saya agak aneh juga kalau seseorang itu kemudian ditanya yang bukan haknya dia, bukan kewajiban dia untuk menjawab. Dari besok misalnya Dr. Tifa. Kalau Dr. Tifa meniru Mas Roy ya seperti ini nggak akan banyak. Iya. Karena saya pastikan Dr. Tifa kayaknya 22 Januari belum muncul juga dia. Belum. Karena kan 22 Januari. Iya. Dia barangkali muncul sebelum atau sesudahnya kan. Tapi 22 Januarinya kayaknya nggak ada. Masih pakai 26 Maret. Ya. Mungkin saja salah satu dari RT itu sudah muncul. Iya. Ya kan gitu. Tapi kalau 22 Januari sama sekali belum ada. Apalagi Rismond. Lah iya. Ya itulah makanya. Jadi artinya kalau itu disangkutkan kepada teman-teman dari klaster yang lain dari 3 klaster ini mungkin. Tapi kan saya juga tidak harus atau tidak perlu atau saya merasa tidak perlu juga mendorong-dorong orang lain kan gitu. Nggak usah, itu nggak bagus namanya gitu loh. Iya. Tetapi saya ya maksudnya menghimbau barangkali itu strategi ke lawyer kan, penasihat hukum mereka jangan sampai kemudian membiarkan kliennya dieksploitasi. Betul. Kasian juga nanti kliennya malah kejebak sendiri. Ya, bahwa gitu. Ada satu strategi yang lain yang tadi kita bahas ya. Strategi Pak Rizal Fadila. Saya terus terang memang hanya menghormati saja itu. Saya tidak mengatakan itu benar itu salah. Nah, tapi kalau saya pilih strategi yang ini. Gitu. Karena ternyata mungkin saja kalau Pak Rizal mungkin suatu saat akan dipanggil lagi gitu kan gitu. Ini loh Pak. Nah ada, meskipun mungkin ya itu kecil kemungkinannya juga. Tapi kan udah masuk materi itu gitu. Nah, masuk materi yang sebenarnya itu agak jauh dari apa yang dipertanyakan. Oke. Mas Roy, besok itu
diperiksa Dokter Tifa, kemudian nanti Rismon Jumat gitu ya. Ya. Orang itu ada Pak Abang Rismon, ada juga Michael Sinaga ya. Besok itu kalau nggak salah Mas Rustam. Ya saya tidak paham ini adalah, mungkin Mas Roy bisa jawab, dari mana 12 nama ini? Sama sekali itu juga. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak mengadukannya. Nah, itu yang aneh. Iya. Dan jawaban dari para termol itu adalah kan memang jawaban yang menurut saya jawaban yang maaf ya, jawaban yang kurang educated gitu. Jawaban yang tidak mengerti tapi sok mengerti kan gitu. Iya. Dan mengatakan bahwa kan boleh-boleh saja orang misalnya tuh ada seorang yang kemudian ditabrak tapi nggak ngerti siapa yang nabrak terus serahkan pada polisi. Beda bukan itu maksudnya. Itu delik umum ini. Makanya analoginya gitu. Ini kan atau ada yang kemarin debat sama saya pencurian katanya. Nah, ya itu delik umum itu. Iya. Dan ini kan perasaan ya. Ada juga di komentar Reviaron nggak paham katanya. Yang namanya delik aduan bisa dikembangkan ke delik umum. Iya. Tetapi harus dipisah tetap. Mana yang aduan, mana yang umum. Iya. Karena ini kan soal pemeriksaan. Let's say gini, paling gampangnya misalnya ini Pak Jokowi ngadu kan. Nah, dalam proses pemeriksaan itu ternyata ada tindak pidana umum misalnya. Tindak pidana umum yang tidak perlu dilaporkan. Boleh saja kalau mau ditindaklanjuti, tapi dipisahkan tetap. Dan ketika orang diperiksa dia tahu diperiksa karena apa. Yang jadi masalah kan dia nggak ngerti diperiksa karena apa. Memang ada tadi yang sempat kepala gantian saya yang tanya Mas. Iya. Kenapa kok harus 24 eksemplar? Iya. Ternyata sebenarnya terungkap. Pak, ini antisipasi saja kalau misalnya berlanjut gitu ya kan gitu. Nah, jadi mereka pengen praktis saja nggak perlu ngundang lagi gitu. Oke. Tapi kan berarti ya memang ada niat gitu untuk kemudian. Iya, ini terkesan adalah dia sedang nunggu sinyal politik. Ya, Mas Roy. Sebenarnya saya bisa jawab sendiri, tapi nanti orang kesel ini kok yang ininya yang jawab sendiri. Saya mau tanya aja untuk mewakili keinginan publik ya. Orang bilang Mas Roy ini ya, kalau zamannya Pak Jokowi masih berkuasa, udah lama masuk bui kan gitu kan. Karena kita mengalami kan, terutama tahun 2020. Betul. Kecuali Sylvester beda ya. Wah, dia kan memang di level sana, diistimewakan ya kan, pakai telur. Nah, Syahganda si Armando, Syahganda misalnya, nulis ya kan, langsung ditangkap, betul, langsung ditahan. Ya. Nggak ada pemeriksaan dulu. Ya, Gusmur juga. Ya, semuanya. Syahganda, Gusmur, kemudian Bambang, ya kan? Bambang Tri, kemudian Anton Permana, semuanya begitukan. Nah, nggak usah jauh-jauh Mas. Saya juga. Itu kan awalnya katanya penistaan agama, sudah pakai kelompok yang sebenarnya itu nggak dikenal sama sekali, kelompok Dewi Agut, ya. Kemudian bahkan perwalian umat Buddha. Itu pun Walubi ya, saya terima kasih kepada Walubi yang waktu itu malah membela saya, menyatakan ini, tapi nggak dipakai pada Walubi yang terbesar di Indonesia. Dan tiba-tiba vonisnya adalah saya dituduh kemudian melakukan bukan pencemaran, tapi menghina orang yang dipilih oleh ujaran kebencian. Ujaran kebencian, iya. 50% rakyat Indonesia lebih. Loh, ini kan orangnya lapor gitu loh. Tapi kan memang udah terlanjur dimasukin. Nah, itulah jahatnya kayak gitu. Oke, jadi sama Gus Nur Bambang Tri ujaran kebencian juga bukan berita bohong. Iya. Nah, tetapi whatever it is, zaman Jokowi, kayak Mas Roy ini boro-boro head to head begini, nggak ada kaitannya aja, langsung ambil gitu. Ya kayak rekan Mas Edi, ya tuh hanya bilang, jin buang anak, langsung. Nah, orang tanya, kenapa ya, kok Mas Roy nggak ditangkap-tangkap gitu, nggak ditahan-tahan gitu, termasuk Rismon sama Dokter Tifa gitu. Apa jawab Mas Roy? Ya kalau saya alhamdulillah saja, memang ya rezimnya sudah berganti. Ya, dan saya percaya memang satu ya kita tetap harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya itu sudah ada God hand gitu ya. Garis tangan dan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sudah ada. Ya, dan yang kedua adalah ya polisi mungkin sudah mau berbenah gitu lah. Gitu loh. Meskipun ya saya lihat masih ada sih desakan-desakan itu gitu. Meskipun itu Mas, kita juga lihat provokasi dari para telmo itu kan luar biasa. Iya. Apalagi tangkap. Betul, apalagi ketika masih ada sisi plaster itu. Iya. Itu kan hampir tiap hari juga dia ke Polda. Itu ya sama sih padahal dia sendiri bukan pelapor. Bukan pelapor. Dia memang dijadikan salah satu saksi. Dan memang yang saya tahu ada 2 peristiwa yang dia ikut disebut dalam peristiwa itu. Satu di salah satu TV, nggak salah di Radio Suara.
Tapi bukan 22 Januari pasti kan? Maka bukan juga makanya. Satu lagi itu ketika di Solo. Ketika dia konon dia menjaga agar tidak terjadi kerusuhan atau pembakaran rumah. Karena eskalasi sudah tinggi. Udah tinggi. Padahal yang ditolak yang demo. Makanya dia sendiri melakukan itu kan. Kan ada videonya dia mencabut. Iya, yang dia kepala orang itu. Itu kan yang demo diam aja nggak berani kan? Dan saya tadi juga lihat ya di salah satu link yang bukti itu ada juga gambar si Plester. Saya langsung bilang ke itu namanya si Plester atau Sylvester namanya? Saya lupa nama Sylvester ya. Sylvester. Ya, Sylvester. Jadi saya juga bilang, begini, itu diskusi santai saya dengan penyidik. Kalau menurut Anda, harusnya kalau dia itu masuk, ya, dia bisa nggak ada di sini? Ya enggak, Pak. Ya sudah, ya berarti ngapain juga ada di sini kan? Setelah hukum orang ini nggak sah. Iya. Nggak sah juga memberikan kesaksian. Iya, karena dia harus dicabut ini semua keterangannya. Gitu. Luar biasa. Kan luar biasa kayak. Jadi jawaban simpelnya adalah karena rezim sudah berganti. Moga-moga memang benar-benar sudah berganti. Saya pasti bilang moga-moga loh, Mas. Enggak, rezim sudah berganti tapi penguasa belum tentu. Nah, iya ini kan kayak zaman yang kita sering sorry terbalik, penguasa sudah berganti tapi rezim belum tentu. Ya. Karena ini kan zaman kayak dulu kita sering cerita zaman Al Capone. Iya. Don Corleone itu ketika sudah memang dibubarkan gitu, tapi kan dia masih berkuasa gitu. Itu kan kita pernah bilang dulu di White House dulu. Ya, ketika saya pakai kaos Al Capone dulu kan saya sudah bukan penguasa tapi saya masih menguasai. Ya, itu kata-kata Don Corleone. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Jadi Don Corleone atau Al Capone? Al Capone. Ya Al Capone-nya, bukan Don Corleone-nya. Enggak. Don Corleone? Kan Don Corleone kan mafianya Godfather. Mafianya Godfather. Ya, Al Capone pemainnya. Enggak dong, bukan Al Capone. Bukan. Siapa yang jadi Don Corleone itu? Bukan Al Pacino, bukan. Bukan Siano. Itu apa namanya? Yang rambutnya. Mandem. Bukan Mandem. Bukan Charles Bronson. Bukan Charles Bronson. Sejenis itulah. Gitu. Iya. Ada. Ada. Gitu ya. Kelihatan umurnya kita. Sukanya nontonnya film itu gitu kan. Itu jadi ketahuan itu. Nah, oke. Mas Roy ya. Sebelum kita lanjutkan, coba kita baca sedikit-sedikit komentar sobat Eros sekalian ya. Saya membayangkan ya, satu sebelum itu ada satu pertanyaan. Sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang pasal tentang pencemaran nama baik dan penghinaan ya, dari semua pengalaman Mas Roy diperiksa oleh polisi, sebenarnya tapi nggak mungkin juga Mas Roy jawab ya. Kejadian mana yang sebenarnya pengen disasar polisi itu sebenarnya? Itu yang malah saya pengen tahu karena apa yang saya sampaikan itu kan hasil research dan itu konsisten melakukannya di mana-mana. Itu hasil ilmu pengetahuan dan itu ada buktinya. Artinya ada sebuah, misalnya saya melakukan error level analysis ya. Ada ijazah yang kemudian setelah kita ternyata hasilnya bercak nggak jelas. Nah, saya tunjukkan di sini. Kemudian kalau ijazah yang asli itu clear. Kemudian kalau pertanyakan itu kan digital, gitu loh. Ya ini kan harus analog. Saya, Mas, beberapa belas tahun yang lalu juga pernah memeriksa sebuah foto analog kan. Maaf harus saya sebut nih. Klise dan fotonya milik mantan Presiden Abdul Rahman Wahid. Oke. Dengan seorang wanita yang dia dijebak waktu itu. Kalau itu kita tidak perlu spesifik. Saya pun yang saya periksa itu adalah tadinya foto. Tapi karena saya itu bukan hanya seorang digital forensik, tapi saya juga analog forensik karena saya juga dulu fotografer dan juga memeriksa analog. Kemudian saya mencari dan dapatlah itu klisenya. Klisenya yang saya periksa bukan saya periksa pakai loop, Mas. Loop itu kan cabang besar. Kemudian kita harus kesulitan deteksi ini. Enggak, masukin aja ke alat baru namanya scanner. Dengan high density scanner kelihatan dan ternyata memang asli. Dan itu memang potongan film itu. Jadi si pemotret itu beli film isi 24 waktu itu. Kemudian cepat-cepat dia motret pada frame pertama. Gus Dur itu di sebuah hotel atau itu. Dan kemudian dia cepat-cepat dicucikan. Kan dulu kan ada film, kalau masih ingat ya. Ada film isi 12, Film isi 12, 24, 36. Kenapa ada film kayak gitu? Karena kalau orang beli film mau isi yang banyak sekalian 36. Ada Fuji, ada Kodak, ada Sakura, ada Sakura, ada macam-macam lah. Ada Ilford dan lain sebagainya. Saya tukang potret gitu. Jadi artinya apa?
dari ini ada tujuannya, Mas. Orang beli film isi 24 itu serbaguna. Kalau pengen cepat dicuci cetak, ya 24 tuh nggak harus memboros, harus habisin. Kan kita harus habiskan dulu itu. Kalau isi 12, itu orang cepat-cepat pengen jadi, dia kan punya niat. Nah, itu film isi 12. Itu loh, dia kemudian di foto, dia beli filmnya, niat dipotretkan dan kemudian langsung dicuci cetak. Nah, jadi dari situnya kelihatan juga niatnya. Dan itu saya periksa pakai digital scanner. Jadi namanya analog itu bukan tidak bisa diperiksa pakai digital. Itu jawabannya. Sama seperti jawaban Dr. Risman. Dr. Risman memeriksa yang itu switch catatan atau diaries dari Hitler yang palsu itu juga pakai teknologi digital. Nah, jadi kalau ada para termul yang mengatakan nggak bisa itu analog kok diperiksa pakai digital. Nah, bisa bro. Anda nggak ngerti teknologi aja gitu. Jadi itu yang saya periksa dan kemudian saya lakukan analisis dan itulah konsisten. Jadi saya RRT saya Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa ini sama-sama melakukan hal yang tidak sama programnya, mereknya nggak sama, tapi hasilnya alhamdulillah memang sama. Walaupun kita tetap hargai perbedaan. Yang saya lihat perbedaan saya topi merah ya. Kalau topi merah, film bahwa foto ijazah dan foto wisuda tidak sama dengan foto Jokowi sekarang. Betul. Itu konsisten. Tapi yang dia sempat agak beda sedikit. Kadang iya, kadang tidak. Foto itu mirip Dumarno. Ternyata kata dia kadang mirip, kadang enggak. Itu sah saja. Itu sah saja dan itu bisa jadi karena resolusi foto yang di macam-macam berbeda. Dan Dumarno itu juga bukan timbul dari saya pribadi juga kan. Artinya kan itu kan banyak netizen, anggota BIN ada intelijen netizen. Itu yang waktu itu kan juga banyak menyerangkan foto. Ada Dumarno, ada Frojiwo juga dikasihkan. Ini cocok nggak Mas? Gini. Dan ternyata memang yang cocok ya Dumarno Budito. Dulu kan kita menganggap bahwa foto wisuda yang hidungnya lancip itu foto Hari Mulyono. Waktu ternyata kan Hari Mulyono kan orangnya lebih gemuk, lebih pendek, dan itu tidak ada nama lain, tidak ada aktor lain. Satu-satunya aktor yang harus disebut bahwa itu adalah Jokowi. Dan ternyata Blas tidak mirip gitu ya, sangat tidak mirip dan berbeda. Tapi di antara itu sebenarnya kan ada 3 yang tidak bisa bahkan ada 4 orang yang sudah berkata sama. Saya, Dr. Risman, Misteri Gas yang inisial T dari Bandung, dari ITB, sama satu lagi topi merah. Itu kan kita sama kalau menganalisis soal komparasi ijazah satu dengan yang lain. Tumpang tindih terhadap logo tulisan tuh sama, kita hasilnya sama. Dan itu kasat mata dengan program berbeda-beda itu sama. Itulah yang kemudian kan mau dimasukkan dengan pasal-pasal yang dituduhkan. Kalau kata Mas Refli yang diselundupkan itu. Itu tadi saya jawab Mas kalau itu. Saya menjelaskan di depan itu. Biar dia tahu untuk pengetahuan. Betul. Jangan pakai sembarangan pasal gitu. Dan memang dia berkata itu pertanyaan saya tunggu tadi. Kenapa Pak Roy berkepentingan? Saya juga jelaskan. Ini loh dulu saya ketika ditunjuk oleh negara untuk menjadi salah satu saya keluarkan surat yang ketika saya dulu zaman Menteri Komunikasinya masih Pak Samsul Mu'arif. Itu saya mewakili institut, saya wakil UGM waktu itu. Ketika menjadi tim koordinasi telematika Indonesia. Itu ada TKTI, tim koordinasi telematika Indonesia di bawah Ibu Mega langsung waktu itu. Kemudian merancang untuk undang-undang ITE. Dan juga merancang untuk yang satunya yang keterbukaan informasi publik. Saya terlibat Mas di dalam 2 undang-undang termasuk merancang naskah akademiknya. Saya jelaskan semua. Dan 3235 itu unfortunately memang belum pernah diubah. Masih versi awal. Versi awal dan kita memang terus terang Mas, ketika kita melakukan revisi, baik revisi tahun 2016 ketika menjadi undang-undang ini undang-undang nomor 11 tahun 2008 itu pernah direvisi jadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 dan direvisi lagi menjadi 1 tahun 2024. Nah, kenapa pasal 32 dan 35 itu terlewat? Karena biasanya dulu yang untuk mengkriminalisasi itu yang nomor 1 tahun 46 itu loh Mas. Itu yang sebelum ada keputusan berita bohong itu. Jadi selalu itu. Jadi makanya ketika kasus misalnya dulu meledak kasus Perita Mulyansari kemudian kasus-kasus yang lain diturunkan di bawah 5 tahun, ini kelupaan nggak diturunkan. Dan itu kan jelas sekali 8 tahun sama 12 tahun. Dan itu memang tujuannya supaya orang tidak memalsukan dokumen. Sebenarnya itu. Karena kan jahat banget kalau misalnya ada orang yang kemudian memalsukan dokumen,
Kemudian setelah dimasukkan dokumen yang tadinya itu kita transfer 1 juta, kita ubah jadi 10 juta. Nah, itu kan jahat. Atau kita merekayasa dokumen apapun, kemudian ini dianggap asli. Nah, itu juga jahat gitu. Ya, jadi ya itu makanya kan penegakan hukum itu juga rasional gitu. Ketika orang meneliti dokumen, mengoprak-apreknya menggunakan itu, kok dikatakan memasukkan dokumen itu gimana ya? Gitu. Dalam hal ini saya juga bela Dian Sandi tidak juga memasukkan dokumen. Dia kan cuma mengupload aja, cuma tanpa izin dan bisa masuk karena kata-katanya membuat dapat diakses ya. Orang yang pertama kali mengupload itu dalam kondisi berwarna. Sepanjang kalau kita refresh ke belakang, Dian Sandi. Artinya tanpa izinnya itu pasal 32-nya itu dan yang tadinya ditunjukkan pun oleh Pak Sigit Sunarta tahun 2022 itu juga hanya fotokopi. Dan ini kena juga tanpa izin juga dia. Ya enggak lah, itu dekan kok gitu. Kalau dekan kan oke-oke aja dan menunjukkan ijazah kan sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau dia memposting dan kemudian ternyata itu memang tanpa izin si pemunya. Begini, bukan begitu. Konstruksinya bukan. Konstruksinya itu kalau dokumen itu dokumen privat. Itu yang nggak boleh kan? Karena ini sudah jadi dokumen publik. Boleh. Siapapun boleh nunjukkannya. Gitu. Itu makanya kan gitu. Ada yang aneh kan? Kalau misalnya dia mengatakan itu dokumen palsu, ya dia harus bantah, dia klarifikasi. Kan orang kan tidak mengatakan, dia tidak punya referensi apakah palsu atau tidak. Ini dan ketika itu Mas, kenapa ini penting sekali saya harus ulangi? Kenapa tanggal 1 April itu 2025 itu krusial? Karena pada saat itulah dokumen yang disebut sebagai ijazahnya Jokowi itu diposting Dian Sandi. Disitulah mulainya saya Dr. Resmond juga itu terbelalak karena melihat saking kontrasnya foto itu. Sehingga itu menarik kami untuk meneliti apakah foto itu benar foto asli atau enggak. Karena kalau itu pas foto dan pas foto itu usia sudah 40 tahun, mestinya agak kecuali itu di scan dulu. Nah, tapi kan scanner dulu nggak ada gitu. Jadi mesin scanner kan adanya sekarang. Nah, kenapa bisa sekontras itu? Yang kedua, dengan kontras itu kemudian timbullah ide untuk meneliti apakah ada lintasan cap atau enggak. Ternyata nggak kelihatan di situ. Itu jadi Dr. Resmond meneruskan. Dan yang paling penting termasuk itu fotonya foto Pak Jokowi itu bukan. Betul. Itu yang pertanyaan itu semua ada di buku white paper. Sekali lagi white paper ya, Jokowi white paper itu ditampilkan itu. Mas Roy, kita secara random. Ini kalau ini benar-benar random ya. Kita cari yang dari akhir dulu. Silakan. Silahkan bersilat lidah dengan dalih peneliti ujungnya baju Shopee. Ini sama. Gak apa-apa, silahkan aja. Anda juga bicara apa adanya, bebas gitu. Kemudian apa lagi ya? Bukunya dikasih tahu ke Megawati, SBY, para DPR dan semua pimpinan partai, Bung Refli. Dia bilang kita injak-injak termul sampai mau diar, nggak usah disebut kalau mau injak-injak termul. Kemudian kalau Gogon, Andi Azwan dan Manik nonton pasti dia guling-guling kepanasan. Saya kira enggak juga ya. Justru dia sedang menyiapkan kira-kira apa lagi. Kemudian memang susah kalau hati sudah diisi iri dan dengki. Berani karena benar, takut karena salah. Titip salam buat Termul CS, semoga betah di rumah sakit jiwa. Ini nggak gimana ya? Nggak perlu lah ya. Tapi ya kita mendoakan. Saya mau nggak Mas ya. Di rumah sakit itu kita katanya ada yang hari ini di rumah sakit. Dirawat. Kita doakan semoga cepat sembuh. Biar bisa nggak eksekusi. Eksekusi sih sebenarnya. Karena sidang itu sebenarnya gini. Itu juga tidak memenuhi kalau dia bilang mau sudah maaf-maafan ya. Enggak lah. Sudah inkrah kok. Kita lagi nggak membicarakan soal Silvester kan itu ya? Enggak ya? Dia bilang enggak lah, karena nggak boleh kita ngomong orang yang nggak ada orangnya kan. Ngomong Sylvester nggak boleh. Damanik bilang Pak Roy bohong, Pak Risman bohong, Pak Sri Rajasa bohong lah, terus yang jujur Jokowi. Mungkin begitu ya gitu. Bang RH, kenapa Rasman nyerang Bang Aka? Dia pemain bebas, dia nyerang sana nyerang sini. Kemudian apa lagi nih? Soalnya banyak sekali kata-kata barisan sakit hati. Itu nggak relevan. Kita kan senyum-senyum aja gitu. Kalau kita sakit hati kita udah guling-guling gitu.
Jadi tadi bahkan kita mengatakan kan kalau dia tunjukkan ijazahnya dan ternyata benar-benar asli, kan saya bilang saya stop ngomong. Iya, dan memang kalau itu benar dan kita uji benar dan terbuka loh ya, atau terbuka tuh. Ada ahli dari pihak sana memastikan juga kalau itu apa kebenarannya, dan juga kita uji bersama-sama dengan ilmiah, dengan apa scientific identification. Bisa selesai gitu dengan cepat, nggak usah sepanjang yang sejauh ini gitu. Sampai kemarin kan benar tuh kata Pak Saididu itu ya kan gitu. Jadi kalau memang ijazahnya asli tapi tidak ditunjukkan berarti ada niat jahat ya kan. Tapi kalau ternyata ijazahnya palsu berarti ada kejahatan. Jahat semua. Jahat semua. Ya memang akhirnya kan begitu kan logikanya. Iya. Kalau dia punya ijazah asli dan tidak mau menunjukkan dan mau memenjarakan orang, jahat sekali orangnya. Betul. Iya itu niatnya mana? Itu sih sebenarnya ada dialog yang kita nggak perlu sebutkan filmnya, ada Perawan Cinta 2 itu. Itu ada si apa Dian Sastro mengatakan jahat. Kamu kenapa saya pancing begitu, karena Mas Roy pernah dalam dalam orasi di White House ngomong begitu. Iya, itu karena kita gambarnya kan itu kan itu. Ada apa dengan Prabowo? Itu kita bilang jahat. Oke, ini ada bilang ya. Capek ijazah palsu berjilid-jilid, sudah panggil pers, jumpa umum, saksikan kepolisian Jokowi versus Roy CS terbuka, tayangkan di TV. Ijazah Jokowi asli atau palsu? Buat onar aja, mantan presiden buat malu saja. Ini nggak apa-apa, tidak titik koma, maksudnya adalah ya sudah di ini kan buka saja itu ya. Mas Roy dalam debat semalam apa dan gimana itu nggak perlu nanti kita bahas lagi. Kemudian, nah tapi ini Mas Roy ya, gini. Saya mau tanya soal ijazah per periode itu. Apakah 5 karakteristik itu sesuatu yang baku atau sesuatu yang bisa berubah? Oke. Berarti di tahun yang sama tetapi di tanggal berbeda. Gini. Yang jelas pertama kali sebenarnya saya atau belum berani untuk meneliti 5 kriteria itu. Oke. Ya, artinya ada emboss, ada watermark itu ketika saya menyaksikan ijazah saya tahun 91. Ya. Ijazah saya tahun 91 ada semua itu, kecuali materai. Materai udah nggak ada. Ya. Tapi artinya watermark itu ada untuk kacamata, kemudian ada emboss, jadi ada cap UGM pada tanda tangan rektor. Kemudian ada tinta emas, yang itu untuk mengunci tulisan. Jadi tulisan dulu baru cap tintanya. Dan kemudian kalau yang benar itu ada kemudian kalau tahun 91 punya saya sudah nggak ada, yaitu yang namanya materai. Nah, tapi saya tadinya tidak berani melakukan jangan-jangan ini baru ada di tahun 90-an ke atas. Begitu saya melihat sekitar 8 hampir 10 ya. Itu ijazah tahun 85. Dan itu bulan sebelum November. Sebulan sebelum November itu. Jadi artinya sebelumnya saja sudah begitu. Berarti seharusnya ijazah pada periode Jokowi, yaitu pada wisuda November, minimal mempertahankan 5 itu. Iya, nggak mungkin dong di kemudian tahun 91 seperti itu, tahun 85 di periode kan setahun itu kan ada 3 atau 4 kali wisuda kan. Sebelumnya sudah begitu, ternyata di tengah-tengahnya nggak ada. Dan itu tidak nampak juga pada postingan Dian Sandi. Seharusnya nampak. Kalau itu misalnya ijazah itu benar-benar asli, di-scan dengan resolusi tinggi, dan kemudian muncul. Kalau kontras fotonya saja Mas, seperti itu, harusnya embossnya juga nampak. Kemudian si watermarknya juga nampak. Makanya kan kita juga pakai uji yang lain kan, untuk melakukan itu. Di buku ada itu uji di mana kita melihat bahwa embossnya nampak dan lintasan pada foto itu tidak nampak. Itu yang ada.